Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya akan membacakan terjemahan Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 59 sampai dengan ayat 70. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sudah berapa banyak penduduk negeri-negeri yang kami musnahkan karena mereka berbuat zalim. Begitu pula telah kami tetapkan waktu tertentu untuk memusnahkannya. Kisah Musa dengan Khidir. Seorang nabi namanya Balia bin Mulkan diceritakan oleh Bukhari bahwa suatu ketika Nabi Musa alaihissalam berpidato di hadapan kaum Bani Israel. Tidak diterangkan apa tema dari pidato itu dan di mana lokasinya, sebab yang terpenting dalam kisah antara Nabi Musa dan Khidir ini bukanlah isi pidato dan lokasinya, tapi hikmat dan pelajaran yang dapat diambil daripadanya. Seusai Musa berpidato, ada seorang yang bertanya kepadanya, katanya, "Siapakah di antara manusia yang paling berilmu?" Jawab Musa, "Aku." Jawaban Musa itu sebenarnya sudah diwarnai oleh sifat takabur. Lalu beliau ditegur oleh Tuhan karena tidak memulangkan jawaban kepada Allah, sebab hanya Allah yang maha berilmu. Kemudian Tuhan mewahyukan kepada Musa, "Aku mempunyai seorang hamba yang ilmunya lebih tinggi dari kamu. Tempat kediamannya pada pertemuan dua laut. Maka diperintahkan kepada Musa mencari Khidir yang menyiapkan perbekalan berupa ikan asin. Bila mana ikan asin itu telah lenyap, di sanalah tempat Khidir dapat ditemukan. Musa berbuat sebagaimana yang diperintahkan dan langsung berangkat ditemani oleh seorang pemuda. Tatkala keduanya sampai pada sebuah batu karang yang terletak pada pertemuan dua laut, mereka tertidur karena kelelahan. Sementara mereka tertidur, ikan asin yang ada pada kantong perbekalan tiba-tiba menggelepar dan keluar, langsung meluncur ke dalam laut. Setelah keduanya bangun, mereka pun meneruskan perjalanan dan sama sekali tidak tahu bahwa ikan asin yang ada dalam kadut sudah tiada, dan tidak diketahui pula bahwa tempat yang dituju sebenarnya sudah dilampaui. Lanjutan kisah ini dapat diketahui dalam urutan ayat-ayat berikutnya. Sebagai kesimpulannya, diperintahkannya Nabi Musa untuk mencari Khidir guna belajar dan menambah ilmu, menunjukkan bahwa sikap rendah hati lebih baik daripada takabur. Sikap yang ditunjukkan Nabi Musa ini patut dijadikan suri teladan. Beliau tidak malu-malu dan sungkan untuk belajar dan mencari ilmu, mentang-mentang sudah menyandang predikat Nabi besar. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada bujangnya, "Aku senantiasa akan berjalan terus sebelum aku sampai ke tempat pertemuan dua laut, atau biar aku berkelana sepanjang masa." Catatan: kepada bujangnya adalah seorang anak muda bernama Yusha bin Nuh, cucu Nabi Yusuf alaihissalam. Dia selain menjadi pelayan Musa, sekaligus menjadi muridnya juga. Yang kedua, mengetahui pertemuan dua laut. Mengetahui tempat pertemuan dua laut ini ada tiga pendapat sebagai berikut. 1. Pertemuan Samudra Hindia dengan Laut Merah dekat Babul Mandeb. Pertemuan Laut Tengah dengan Samudra Atlantik dekat Jabal Tarik. Yang ketiga, tempat yang ramai dengan lalu lintas antara Teluk Abadah dengan terusan Suez. Kemungkinan yang dimaksud ialah Sinai Peninsula.
Setelah keduanya sampai ke tempat pertemuan antara kedua laut itu, keduanya melupakan ikan asinnya. Ternyata ikan itu telah meluncur ke dalam laut. Catatan, diriwayatkannya bahwa Musa mendapat perintah bersyarat membawa ikan asin. Tempat ikan itu menghilang, disitulah ia akan bertemu dengan Khidir. Setelah keduanya berlalu dari tempat itu, berkatalah Musa kepada bujangnya, "Bawalah kemari makanan itu, kita sudah letih karena perjalanan kita ini." Pemuda itu berkata, "Tahukah kamu apa yang terjadi waktu kita beristirahat di batu tadi? Aku lupa memberitahukannya kepada kamu tentang ikan itu. Setan jugalah yang membuat aku lupa tidak memberitahukannya kepadamu. Keterlaluan, sungguh aneh, ikan itu telah meluncur ke dalam laut kembali." Catatan, ikan asin yang sudah mati dapat hidup kembali masuk salah satu dari sekian banyaknya mukjizat Nabi Musa alaihi salam. Kata Musa, "Itulah tempat yang kita cari." Lalu keduanya kembali menapaki bekas telapak kaki mereka semula. Akhirnya mereka pun bertemulah dengan salah seorang hamba kami yang telah kami beri rahmat dari sisi kami. Begitu juga telah kami ajarkan kepadanya beberapa cabang ilmu pengetahuan. Itulah Khidir yang dicari Musa. Musa berkata kepada Khidir, "Bolehkah aku ikut kepadamu supaya kamu dapat mengajarkan kepadaku ilmu yang telah diajarkan Allah kepadamu itu?" Khidir menjawab, "Sesungguhnya engkau tidak akan sanggup sabar bersamaku. Bagaimana engkau akan dapat menahan hati terhadap persoalan yang sama sekali belum sampai pengetahuanmu menguasainya?" Catatan, Khidir mempunyai ilmu kebijaksanaan yang berdasarkan epistemologi, ialah suatu kaidah berpikir untuk mengungkapkan hakikat kebenaran sesuatu peristiwa dengan diuji oleh pengalaman. Musa menjawab, "Insya Allah kamu akan melihat bahwa aku sanggup sabar dan tidak akan membantahmu dalam suatu apapun." Khidir menandaskan, "Bila engkau jadi mengikutiku, engkau jangan menanyakan sesuatu kepadaku sampai aku sendiri yang menerangkan kunci persoalannya kepadamu." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah telah kami bacakan terjemahan Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 59 sampai dengan ayat 70. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video berikutnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.